Bismillah. Sebelum narasi ini dimulai, tulis dulu, Shollallahu ala Muhammad, di kolom komentar. Sebagai bukti cinta kepada sang Nabi yang tak pernah lelah mendoakan umatnya. Karena bisa jadi, dari satu sholawat itulah, langit terbuka, dan kesulitan yang kamu rasakan hari ini perlahan diganti dengan kemudahan. Saudaraku yang sedang berjuang, jika kamu membuka video ini, maka mungkin hatimu sedang menjerit dalam diam. Mungkin dompetmu kosong, tagihan tak kunjung lunas, usaha seperti tak dihargai dunia. Tapi ketahuilah, kesulitan ekonomi bukan tanda Allah membenci, tapi bisa jadi caranya menjemputmu lebih dekat. Jangan skip, dengarkan sampai tuntas. Karena bisa jadi, satu kalimat dalam narasi ini menjadi kunci jawaban dari doa-doa yang selama ini mu panjatkan. Selamat menyelami. Pernahkah kamu merasa dunia seperti tak berpihak? Pagi sudah dimulai dengan doa, siang dihabiskan dengan kerja keras, malam ditutup dengan istighfar panjang. Tapi hutang masih menghimpit, tagihan datang silih berganti, dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kenapa rezeki seperti tak berpihak padaku? Saudaraku, hari ini bukan soal seberapa besar masalah keuanganmu, tapi seberapa kuat hatimu bertahan di tengah ujian ini. Karena Allah bukan sedang menghukummu, Allah sedang menyapamu dengan cara yang paling lembut, meski tampaknya paling menyakitkan. Dulu, mungkin kamu merasa segalanya mudah. Uang datang tanpa harus berpikir panjang. Gaya hidup naik, kepala tegak. Tapi di balik itu semua, pernahkah hatimu benar-benar mengingat Allah saat senang? Maka saat semuanya terasa dicabut, bukan karena Allah marah, tapi karena Allah sayang. Dan kadang, rasa sayangnya diturunkan dalam bentuk kehilangan, karena Dia ingin kamu kembali. Saudaraku, ada waktu di mana utang bukan lagi sekadar angka di atas kertas, tapi jadi beban yang mengganggu tidur, menghancurkan kepercayaan diri, mengikis harga diri, dan membuat jiwa merasa kotor dan hina. Tapi dengar baik-baik, kesulitan ekonomi dan lilitan hutang bukan akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa langit sedang mendidik jiwamu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika kamu sedang merasa berat, itu bukan karena beban itu terlalu besar, tapi karena potensi kekuatan dalam dirimu lebih besar dari yang kamu kira. Kamu hanya belum menyadarinya. Mungkin kamu merasa doamu belum dikabulkan. Tapi tahukahmu, Allah tidak pernah lupa. Dia hanya sedang menyiapkan rezeki terbaik, pada waktu terbaik, dengan cara terbaik. Dan sebelum itu tiba, hatimu dulu yang dibersihkan, keikhlasanmu dulu yang ditata, kesabaranmu dulu yang ditumbuhkan. Maka jika hari ini kamu merasa di titik nol, duduklah sejenak, pejamkan mata, dan katakan perlahan, Ya Allah, jika ini caramu mengajarku arti sabar, aku terima, tapi kuatkan aku. Karena tangisan yang jujur dari seorang hamba adalah pintu paling cepat untuk membuka rahmat dari langit. Hari ini, jangan buru-buru mengutuk takdir. Jangan iri pada yang terlihat bahagia di luar. Karena siapa tahu, mereka sedang iri padamu yang justru sedang ditempa langsung oleh kasih sayang Allah. Maka mulai hari ini, jangan fokus dulu pada hutang, tapi fokuslah pada perbaikan hubunganmu dengan Allah. Karena jika Dia sudah ridho, maka seluruh bumi akan dilunakkan untukmu. Pernahkah kamu menangis dalam doa, meminta rezeki, memohon pelunasan, tapi setelah selesai, semuanya terasa tetap sama? Tagihan masih menumpuk, ponsel masih berdering dari penagih, dan hatimu mulai bertanya, dalam sunyi yang pedih, apakah aku sudah tidak layak ditolong Allah? Tidak, saudaraku, Allah tidak menolak doamu. Dia hanya sedang mengajarkanmu bahwa bukan dunia yang harus berubah dulu, tapi jiwamu yang harus dilapangkan lebih dulu.
Doa bukan mantra ajaib yang serta-merta mengubah realita. Doa adalah getaran cinta yang naik ke langit. Dan setiap getaran itu dicatat, dihitung, dan disimpan. Kadang, Allah tidak menjawab cepat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena Dia tahu. Yang kamu minta hari ini, bisa jadi akan mencelakakanmu jika datang terlalu dini. Bayangkan seperti ini. Seorang anak kecil meminta sepeda motor kepada ayahnya. Ayahnya mampu membelikan. Tapi dia tahu, jika diberikan sekarang, anak itu bisa celaka. Maka ia tunda, sampai waktunya tepat. Sampai sang anak cukup dewasa untuk mengendalikan kendaraan itu. Begitu juga dengan Allah. Kadang Dia tidak langsung beri uang yang mu minta. Karena Dia sedang membesarkan kapasitas hatimu agar kuat menerima limpahan nikmat-Nya nanti. Tasbih maka, jangan pernah hentikan doa. Ketahuilah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya doa seseorang akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa berkata, "Aku telah berdoa," tetapi tidak juga dikabulkan. Lihat, bahkan Nabi mengingatkan, yang menggagalkan doa bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena lidah kita sendiri yang menyerah sebelum waktunya. Jadi, hari ini, jika kamu berkata, "Ya Allah, aku butuh uang, aku benar-benar terdesak," ya Allah, katakan itu dengan penuh kesungguhan, bukan karena panik, tapi karena yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun air mata yang jatuh karenanya. Setiap tangis, setiap keluhan, setiap istighfar kamu di sepertiga malam, semuanya naik ke langit, dan tak satu pun diabaikan. Dan jika belum dikabulkan hari ini, jangan khawatir. Bisa jadi, Allah sedang mengalihkan bencana yang lebih besar. Bisa jadi, Allah sedang memberi pahala tanpa batas. Imam Ibnul Qayyim berkata, doa seorang hamba tak pernah sia-sia. Ia dikabulkan dalam bentuk apa yang ia minta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau ditunda sampai waktu yang lebih indah. Subhanallah. Maka, saat doamu belum juga terjawab, jangan berubah menjadi hamba yang kecewa, tapi jadilah hamba yang tetap berprasangka baik. Karena bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hari ini, ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku yakin, jika belum sekarang, akan ada saat yang lebih tepat. Tapi kuatkan aku di hari ini. Tenangkan aku di masa menunggu ini. Dan jangan lepaskan genggaman MU dari jiwaku yang rapuh." Bab ini bukan untuk menenangkanmu saja, tapi untuk menguatkan langkahmu. Karena kita belum selesai. Masih ada amalan besar yang diajarkan Rasulullah, yang menjadi sebab datangnya pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Di dunia yang keras ini, ketika ekonomi menghimpit, hutang menyesakkan, dan air mata tak sempat kering, seringkali kita lupa bahwa yang membolak-balikan keadaan bukan manusia, bukan pasar, bukan bos, bukan sistem, tapi hanya satu, Allah. Lalu kenapa kita tak kembali padanya? Bukan sekadar untuk meminta, tapi untuk tunduk total dengan amalan yang dicintainya? Saudaraku, Rasulullah pernah memberikan satu amalan yang sederhana, tapi dijamin bisa membuka pintu-pintu langit dan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam rezeki. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Astagfirullah. Hanya satu kalimat ini, kalimat yang ringan di lisan, tapi menggetarkan arsi ketika keluar dari hati yang jujur. Maka saat kamu merasa bingung, buntu, sesak, dan ingin menyerah, jangan panik. Jangan langsung cari utangan baru. Jangan buru-buru menuduh takdir. Diam sejenak, tarik nafas dalam, dan ucapkan dengan khusyuk, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Bukan hanya di lisan, tapi dari hati. Dari hati yang tahu bahwa ia sedang jauh dan ingin pulang. Allah juga menegaskan dalam Quran Surah Nuh ayat Oktober 12,
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi kunci rezeki, hujan, anak, harta, dan kebun. Segala bentuk kebaikan dunia. Maka, buatlah target pribadi. Bukan 100 kali sehari. Bukan 1000 kali. Tapi sepanjang hari. Setiap kali kamu merasa sesak, istighfar. Setiap kali pusing soal uang, istighfar. Setiap selesai salat, istighfar. Sambil nyetir, sambil kerja, sambil menunggu, istighfar. Karena istighfar bukan hanya amalan, tapi obat ampuh bagi hati dan hidup yang sedang sempit. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumahmu, di meja makanmu, di jalanmu, di pasar-pasarmu, dan di majelismu, karena mu tidak tahu kapan turunnya ampunan. Bayangkan, di langit sana, ada malaikat yang sedang mencatat istighfarmu, dan Allah sedang menyiapkan kejutan di balik doa-doa lirihmu. Tinggal satu hal, bersabarlah, dan jangan berhenti. Pernah kamu merasa sudah berusaha mati-matian? Bangun pagi, kerja keras, jualan, ikhtiar kesana kemari. Tapi hasilnya, tetap seret. Yang datang justru musibah baru, tagihan baru, tekanan baru. Kenapa bisa begitu? Mungkin masalahnya bukan di luar. Mungkin masalahnya ada di dalam. Di dalam hati yang mulai menghitam tanpa kita sadari. Hati yang penuh iri, penuh dendam, penuh amarah, penuh keluhan, adalah penghalang terbesar rezeki. Karena Allah tidak menurunkan keberkahan kepada hati yang kotor. Bukan karena Allah kejam, tapi karena hati yang kotor tak mampu menampung berkah. Lihatlah kehidupan para wali, para ulama yang tawadhu. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi ketenangannya tak bisa dibeli dengan uang. Rezeki mereka mengalir, bukan karena promosi, bukan karena relasi, tapi karena hatinya bersih. Dalam Quran Surah As-Syams ayat 9-10, Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lihat, bukan orang yang kerja paling keras yang dikatakan beruntung, tapi yang paling mampu menjaga kebersihan jiwanya. Maka mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita bekerja sambil mengeluh? Apakah kita pernah mencibir orang lain yang rezekinya lancar? Apakah kita pernah iri dan berkata, dia enak, hidupnya gampang? Apakah kita pernah berkata dalam hati, doaku gak ada yang dikabulin? Jika ya, mungkin itulah sebab kenapa pintu rezeki belum dibuka. Karena tidak ada berkah bagi lisan yang suka mengeluh. Tidak ada rezeki untuk hati yang menyimpan iri. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya dosa hati lebih merusak daripada dosa anggota tubuh. Karena dosa hati sulit dilihat, maka ia lebih berbahaya dalam memutus hubungan dengan Allah. Maka, bersihkan hatimu, saudaraku, belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar berbaik sangka, belajar sabar, dan yang paling penting, belajar untuk bersyukur walau masih belum punya. Karena, syukur adalah magnet rezeki, dan keluhan adalah pengusir nikmat yang paling halus. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa bersyukur kalau keadaan begini sulit? Justru saat itulah syukurmu paling bernilai. Ketika tak ada yang bisa dibanggakan, tapi mu tetap berkata, Alhamdulillah. Maka saat itu, langit mencatatnya sebagai amalan luar biasa. Di balik setiap langkah kecil, selalu ada penglihatan langit yang tak pernah luput. Allah melihat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi niat di balik semua itu. Dan kadang, rezeki yang mu cari itu bukan dari besarnya kerja kerasmu, tapi dari benarnya niatmu saat melangkah. Saudaraku, banyak orang jualan, banyak orang kerja, banyak orang lembur siang malam. Tapi yang membuat rezekinya berkah bukan karena omsetnya tinggi, tapi karena hatinya benar.
Dia bekerja sambil niat. Aku ingin memberi makan yang halal untuk anak istriku. Aku ingin bisa bantu orang tua. Aku ingin bahagiakan orang yang aku cintai. Aku ingin bantu dakwah, walau sedikit. Dan Allah membalas niat-niat kecil itu dengan cara yang besar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan kebaikan tidak selalu harus berupa amalan besar. Kadang hanya niat, tapi dari hati yang tulus. Itu sudah cukup menggetarkan langit. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Subhanallah. Lihat betapa mulianya niat. Lihat betapa rahmat Allah tidak dibatasi oleh hasil, tapi digerakkan oleh ketulusan niat. Maka saat kamu sedang tertekan, saat kamu harus pinjam motor orang buat kerja, saat kamu jualan kecil-kecilan yang kadang diremehkan orang, jangan malu. Jangan patah semangat. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang kelihatan sudah mapan. Karena yang besar bukan pekerjaannya, tapi niat dan keyakinan orang yang mengerjakannya. Lihatlah para nabi. Mereka berdagang, menggembala, bertani. Mereka bukan orang kaya di awal, tapi mereka bekerja dengan niat untuk menjaga kehormatan dan menebar kebaikan. Maka kamu pun bisa. Jangan remehkan apapun yang kamu lakukan hari ini. Selama itu halal, dan kamu niatkan untuk kebaikan. Allah tidak menilai besarnya gaji, tapi besar atau tidaknya tekad dan kesucian niatmu. Maka hari ini, bangkitlah. Jika sebelumnya kamu bekerja karena terpaksa, mulai hari ini, ubah niatnya. Aku kerja karena ingin menjaga diri dari minta-minta. Aku kerja karena ingin diberkahi Allah. Aku kerja karena aku tahu Allah cinta pada hamba yang mau berjuang. Dan lihat bagaimana Allah akan mengubah hidupmu. Perlahan, tapi pasti. Bayangkan kamu duduk sendirian pagi ini, ditemani secangkir air hangat, udara segar yang belum tercampur keluhan dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu merasa lega. Bukan karena utang sudah lunas, bukan karena rekening sudah penuh, tapi karena hatimu akhirnya bisa menerima bahwa semua ini telah diatur oleh Zat yang Maha Mengetahui. Dan mungkin selama ini bukan uang yang kamu cari, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu ternyata tidak perlu dibeli. Cukup didapat dengan satu kalimat, aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Dulu, setiap malam kamu menangis dalam gelap, bertanya kenapa semua pintu seperti tertutup. Tapi hari ini, mu mengerti bahwa Allah tidak pernah menutup pintu rezeki. Dia hanya sedang menata langkahmu, agar kamu belajar berjalan dengan mata hati, bukan hanya dengan hitungan dunia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau beban kamu hari ini terasa berat, itu karena Allah tahu kamu mampu menanggungnya. Bahkan mungkin, kamu sedang ditinggikan derajatnya, karena kesabaran yang selama ini kamu latih. Dalam diam, dalam luka, dalam penantian panjang. Saudaraku, mungkin selama ini kamu kira kamu lemah. Tapi lihatlah, sudah berapa malam kamu bisa bertahan tanpa makan enak? Sudah berapa bulan kamu mampu menahan malu demi tidak minta-minta? Sudah berapa banyak doa yang kamu kirimkan walau tak ada tanda-tanda jawaban? Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Dan tak semua orang sanggup menjalaninya. Imam Ibnu Athailah As-Sakandari berkata, jika Allah menempatkanmu dalam keadaan sulit, maka sesungguhnya Dia sedang menyiapkanmu untuk kedudukan yang lebih mulia. Maka kini, berhentilah sebentar. Lepaskan semua kegelisahan dari pundak. Tarik nafas dalam-dalam. Dan izinkan hatimu berkata, ya Rab, aku mungkin masih belum punya apa-apa, tapi aku punya Engkau, dan itu cukup bagiku. Saat kamu sampai pada titik itu, saat kamu bisa tersenyum dalam kesulitan, menunduk dalam syukur, dan bangkit dalam sabar, maka saat itulah rezeki sesungguhnya turun.
bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, kekuatan, dan ridho dari Allah. Ketika semua jalan sudah kamu coba, ketika kerja keras tak sebanding hasilnya, ketika orang terdekat pun mulai menjauh, maka saat itu, bukan waktunya menyerah, tapi waktunya mendongak ke langit. Karena kadang, solusi tidak lagi datang dari manusia, tapi turun langsung dari Allah, melalui doa dan zikir yang kamu panjatkan dengan air mata. Satu amalan yang bisa mengubah gelap jadi terang, yang bisa memindahkan beban dari pundak ke sajadah, yang bisa menenangkan hati lebih dalam dari kata-kata siapapun. Itulah istighfar. Dalam Quran Surah Nuh ayat Oktober 12, Nabi Nuh berkata, "Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Lihatlah, istighfar bukan hanya untuk dosa, tapi kunci turunnya rezeki, hujan, keberkahan, bahkan keturunan. Maka, ketika kamu merasa dunia tertutup, ucapkan, Astagfirullahal azim. Bukan sekali dua kali, ulangi ratusan kali. Lidah kamu basahi dengannya, hati kamu rendam di dalamnya. Karena, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Selain istighfar, perbanyak juga sholawat. Karena siapa yang sibuk bersyalawat kepada Nabi, dia sedang mengundang cinta langit. Dan cinta langit itu, jauh lebih dahsyat dari dukungan siapapun di bumi. Maka hari ini, sebelum kamu tidur, jangan hanya rebah dengan lelah, tapi rebahlah sambil mengucapkan, Astagfirullah, Shollallahu ala Muhammad. Terus, sampai dada kamu terasa lebih lapang, sampai hati kamu terasa disentuh oleh harapan baru. Lilin dua saudaraku, ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyingkap siapa yang selama ini kamu andalkan. Apakah kamu masih berharap pada manusia, atau sudah menyerahkan segalanya kepada Allah? Dan bila hari ini kamu sudah memilih untuk berserah, maka yakinlah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang bertawakal dengan sepenuh hati. Sekarang, kamu bukan lagi orang yang terjebak dalam hutang, bukan lagi jiwa yang ditindih tekanan, tapi kamu adalah pejuang. Pejuang yang tengah menuju kemenangan, dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan langkah yang sabar. Jika narasi ini menggugah dan menguatkan hatimu, jangan lupa tuliskan sholawat di komentar, dan bagikan pada saudara yang sedang terpuruk. Karena siapa tahu, dari satu sholawat dan satu klik itu, terbuka pintu langit yang selama ini kamu tunggu. Dan kini, ketika narasi ini selesai, semoga hatimu tidak lagi merasa sendirian, karena engkau telah menemukan arah, dan arah itu bernama tawakal. Arah itu bernama sabar. Arah itu bernama percaya sepenuhnya kepada Allah. Jika sampai hari ini, engkau masih berjuang menahan tangis karena kesulitan, masih menggenggam doa dalam sepi, masih mengharap jawaban dari langit, maka jangan berhenti. Karena siapa tahu, satu istighfarmu malam ini, menjadi sebab turunnya pertolongan Allah besok pagi. Saudaraku, bangkitlah. Bukan untuk dunia, tapi untuk membuktikan bahwa hamba yang percaya pada Rabb-Nya tak pernah dibiarkan jatuh sendirian. Tulis di komentar, Shollallahu ala Muhammad. Dan semoga setiap sholawatmu menjadi cahaya di jalan rezeki yang tak kamu sangka. Dan jangan lupa, bagikan video ini pada saudara yang sedang terjatuh. Karena bisa jadi, doa kamu adalah pertolongan untuknya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, dan tetaplah berharap. Karena langit tak pernah gelap bagi hati yang berserah. Follow dan nyalakan lonceng di channel ini, untuk terus menyusuri jalan pulang. Bersama narasi-narasi jiwa. Kita jumpa lagi di video berikutnya, di Hakikat Jiwa Official. Barokahullahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.